putri, ayo pada bangun, sholat subuh, sholat subuh, sholat subuh. Mbak, makan mbak, makan. Kamar mandi depan sarapan. kosong nih mbak. Siapa yang mau mandi? Mandi Sa, mandi. Dulu Cil lah yang mandi. Apa sih gerabak-gerubak banget? Eyeliner. Bu, sabar nak, orang masih make up kok. Sok gue atau Ini. Bayar. Sofina, di mana kamu, Sofina? 45 hari di desa Rejasari. Kedengerannya sebentar ya, tapi nyatanya setiap harinya itu penuh makna, penuh cerita, ada tawa, ada tangis, ada drama posko, sampai marah-marah receh yang ujung-ujungnya bikin ngakak lagi. Inilah kisah KKN kami di Desa Rejasari. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Hari pertama kita datang dengan wajah-wajah penuh harapan, tapi juga deg-degan. Ada yang masih malu-malu, ada yang langsung heboh. Pas warga nyambut dengan senyum hangat, rasanya kayak, wah, 1 bulan ke depan kayaknya bakal seru banget deh. Sejak hari itu, kami tahu KKN bukan sekedar program, tapi perjalanan baru. Kegiatan bersama warga, tiap hari ada aja kegiatan bareng masyarakat. Dari gotong royong, sosialisasi, ikut kumpulan ibu-ibu, sampai main sama anak-anak. Capek, iya, tapi capeknya enak karena bareng-bareng. Dan jujur aja ya, kadang ikut kegiatan juga ada modusnya. Sekalian numpang jajan di warung tetangga. Proker kita jalanin satu-satu. Ada yang sukses, bikin bangga, ada juga yang bikin pusing 7 keliling. Pernah program udah dirancang seminggu, pas hari H malah hujan deras. Ya udah, kita relain aja. Plan A tenggelam bareng hujan, plan B yang jalan. Tapi dari situ kita belajar yang penting bukan sempurnanya acara, tapi niat dan usaha kita buat masyarakat. Nah, posko ini rumah kedua kita, tempat semua drama terjadi. Ada yang rajin banget bersih-bersih, ada juga yang kerjanya rebahan doang. Ada yang kalau mandi kayak konser privat lama banget. Ada juga yang kalau masak malah bikin gosong. Siapa tuh? Kadang ribut kecil cuma gara-gara kipas angin, colokan charger, atau giliran cuci piring. Marahnya sebentar, ngakaknya seharian. Kalau dipikir-pikir, marah di posko tuh lucu. Pagi marah gara-gara dibangunin kesiangan. Siang marah lauk habis duluan. Malam marah lagi karena giliran masak malah ngilang. Tapi sebenarnya tanpa semua itu hidup di posko bakal hambar banget. Justru marah receh itu yang bikin kita jadi keluarga. Anak-anak desa juga selalu jadi bagian paling berkesan. Senyum mereka, semangat mereka, sampai celotehan kecil yang bikin ketawa. Semua jadi energi buat kami. Kami datang untuk ngajarin mereka, tapi kenyataannya justru mereka yang banyak ngajarin kami tentang ketulusan, semangat, dan kebahagiaan sederhana. Yang bikin kita kagum adalah semangat gotong royong warga. Mereka nggak ragu bantu, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Dari situ kita belajar kalau kebaikan itu sederhana, hadir dan saling tolong-menolong. Selama KKN, kita juga banyak bareng belajar bersama Karang Taruna Desa. Dari mereka, kita belajar semangat anak muda yang peduli sama lingkungannya sendiri. Bareng-bareng bikin acara, nyiapin lomba, sampai ngobrol santai malam-malam sambil ngopi di posko. Kadang serius ngebahas kegiatan, kadang juga malah bercanda sampai lupa waktu. Kerja bareng mereka bikin kita sadar, energi anak muda kalau dikumpulin itu luar biasa. Mereka yang nantinya bakal nurusin desa, dan kami seneng banget bisa jadi bagian kecil dari perjalanan itu.
Dari KKN, kita belajar banyak hal tentang tanggung jawab, kebersamaan, sabar, syukur, dan arti pengabdian. Dan tentu aja belajar gimana caranya tahan sama tingkah teman posko yang kadang bikin gregetan banget. Lalu tibalah hari perpisahan. Rasanya campur aduk banget. Seneng karena program selesai, tapi juga sedih karena kita harus ninggalin desa yang udah kayak rumah kita sendiri. Ucapan terima kasih, pelukan hangat, dan doa dari masyarakat jadi hadiah paling indah yang kami bawa pulang. Setelah ini gak akan ada lagi suara rame-rame di posko. Gak ada lagi yang tiba-tiba ngajak beli es teh. Terus biasanya ada nih yang bilang gini, ayo dong beli chicken di Gus Idris atau di Masjid Al-Idros. Di situ tuh hal yang bakal paling banget dirinduin. Apalagi nih kalau malam, ayo motornya dimasukin, udah malam. Itu gak bakal ada lagi. Gak ada lagi ribut kecil giliran masak atau cuci piring. Biasanya itu hal yang paling diributin. Semua itu cuma akan jadi tinggal kenangan yang mungkin sederhana, tapi akan susah banget untuk dilupain. Gak akan ada lagi yang tiba-tiba nyanyi kenceng di kamar mandi, atau yang recekin orang lagi serius kalau lagi ngetik laporan. Gak ada lagi drama rebutan colokan charger, rebutan bantal di ruang tengah, atau pura-pura marah gara-gara ketiduran pas jaga malam. Semua itu bakal jadi cerita yang kita ingat sambil senyum-senyum sendiri nanti. Cerita receh, tapi justru itu yang bikin KKN berasa lengkap. Karena dari usil, ribut kecil, sampai ketawa gak jelas, itulah kita nemuin arti kesabaran yang sesungguhnya. Sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Kalau kalian kangen tentang momen KKN, kalian bisa ya lihat video ini. Jangan lupain kita semua ya. Sehat-sehat semuanya. Kayaknya bakal kangen banget deh. Kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa. Terima kasih juga buat Ibu Posko yang udah baik banget sama kita. Love you. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Sepelan air mataku. KKN ini bukan sekedar kewajiban. Ini perjalanan hidup, pengalaman berharga, dan cerita yang bakal kita kenang selama-lamanya. Terima kasih Desa Rejasari, kasih juga teman-teman posko. Kita datang sebagai mahasiswa, pulang menjadi keluarga. Selamat tinggal Rejasari. Kita akan bertemu di ruang baru.
akan bertemu di